내가 말했었잖아 you already know 네가 맘에 드는 걸 이긴 머리 날리니까 그걸 본 네가 느껴졌길 바래 Katabolisme adalah reaksi yang memecah atau mengurai senyawa kompleks organik menjadi senyawa sederhana atau anorganik yang menghasilkan energi. Energi harus diubah menjadi ATP untuk dapat digunakan oleh sel. ATP merupakan gugus adenin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat. Asam lemak merupakan sekelompok senyawa hidrokarbon yang berantai panjang dengan gugus karboksila pada ujungnya. Asam lemak ini disimpan dalam bentuk triacylglycerol yang merupakan ester gliserol yang tidak bermuatan. Triacylglycerol ini disebut juga sebagai lemak netral atau trigliserida. Keempat derivat asam lemak berperan sebagai hormon dan cakra intersel. Adapun rumus asam lemak seperti yang sudah ditampilkan. Nah, lemak ini ada 2 macam, yaitu asam lemak jenuh yang tidak memiliki ikatan rangkap dan juga asam lemak tak jenuh yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap. Katabolisme asam lemak ini merupakan penghancuran oksidasi asam lemak, contohnya oksidasi beta, oksidasi alfa, penghancuran asam lemak tak jenuh dan penghancuran asam lemak rantai ganjil. Nah, lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Katabolisme lemak ini bertujuan untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Katabolisme lemak ini berlangsung di membran luar mitokondria. Ada beberapa tahapan dari katabolisme asam lemak. Yang pertama ada aktivasi asam lemak terjadi di sitoplasma. Asam lemak difosforisasi dengan menggunakan 1 molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil-CoA. Ini akan menghasilkan asam lemak CoA, AMP, dan pirofosfat inorganik. Terdapat gambar dari aktivasi asam lemak di sampingnya. Selanjutnya tahapan pengangkutan asam lemak CoA. Ini dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitin yang terdapat dalam membran mitokondria. Transeterifikasi menjadi karnitin diikuti transporasi dan transeterifikasi kembali ke CoA menghubungkan ke enzim A dan hasil lemak CoA terpisah. Satu di sitosol dan lainnya ada di mitokondria. Enzim A dalam matriks mitokondria untuk degradasi oksidatif berupa asam lemak dan asam amino, sedangkan koenzim A sitosol untuk biosintesis asam lemak. Setelah asil lemak karnitin terbentuk, kemudian ke matriks dengan difusi transfasilisasi melalui transporter di membran dalam. Dalam matriks, gugus asal ditransfer ke koenzim A mitokondria, membebaskan karnitin untuk kembali ke ruang antarmembran melalui transporter yang sama. Nah, hasil transferase 1 dihambat malonyl CoA perantara pertama dalam sintesis asam lemak. Ini untuk menjaga sintesis simultan dan degradasi asam lemak. Hasil CoA yang sudah berada dalam mitokondria ini kemudian masuk ke proses oksidasi beta. Kemudian ada tahap reaksi beta oksidasi yang merupakan proses kimiawi mengubah asam lemak menjadi ATP. Nah, di sini banyak ATP yang dihasilkan bergantung pada kandungan atom C dari jenis asam lemak tertentu. Pada reaksi beta oksidasi ini berlangsung dengan 4 tahap. Ada tahap dehidrogenasi 1, hidratasi, dehidrogenasi 2, dan tiolasi atau tahap pemotongan. Pada tahap dehidrogenasi 1, yaitu dehidrogenasi asam lemak CoA yang sudah terdapat di dalam mitokondrion oleh enzim asil CoA dehidrogenase, ini menghasilkan senyawa enoil CoA. Nah, pada reaksi ini FAD yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2 dengan mekanisme fosforisasi bersifat oksidasi melalui rantai pemafasan. Suatu molekul FADH2 ini dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Di sini FADH2A menyumbangkan 2 elektron ke ubiquinon dalam rantai transport elektron mitokondria atau ETC. Hasilnya trans alfa beta enoil CoA. Reaksi kedua dikatalisis oleh enoil CoA hidratase melibatkan hidrasi ikatan rangkap antara alfa dan beta karbon. Pada tahap ini menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya tahapan hidratasi merupakan tahapan kedua. Di sini ikatan rangkap pada enoil CoA dihidratasi menjadi 3 hidroksiasil CoA oleh enzim enoil CoA hidratase. Enzim enoil CoA hidratase ini penambahan gugus hidroksi pada C nomor 3 menghasilkan 3L hidroksiasil CoA.
Tahapan ketiga dehidrogenase 2 yang merupakan dehidrogenasi 3-hidroksiasil-CoA oleh enzim beta hidroksiasil-CoA dehidrogenase dengan NADH+, koenzimnya akan menjadi beta ketoasil-CoA. NADH yang terbentuk dari NADH+ yang sebagai akseton protonnya kemudian dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforisasi oksidatif yang dirangkaian dengan rangkai pernafasan menghasilkan 3 molekul ATP. Tahapan terakhir ada tiolisis. Pada tahap ini, enzim beta ketotiase akan mengkatalis pemecahan ikatan tioester. Asetil-CoA akan dilepaskan dan tersisa asam lemak asil-CoA. Pemecahan molekul dengan enzim beta ketoasil-CoA tiolase. Pada reaksi ini, satu molekul ketoasil-CoA menghasilkan satu molekul asetil-CoA dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk CoA-nya yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Nah, proses degradasi asam lemak selanjutnya, pengulangan mekanisme beta oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak habisi pecah menjadi molekul asetil-CoA. Dengan demikian, satu molekul asam misitrat menghasilkan 7 molekul asetil-CoA dengan melalui 6 kali beta oksidasi. Pada satu siklus beta oksidasi akan menghasilkan 1 NADH2, FADH2, dan 2 asetil-CoA. Jika dalam palmitat masuk ke siklus ini yang asam palmitat terdiri dari 16 atom karbon, sehingga akan melalui 7 kali lintasan. Oleh karena itu, 7 NADH2, 7 FADH2, dan 8 asetil-CoA. Siklus Krebs. Gugus asetil dari asetil-CoA dioksidasi menjadi CO2 dalam siklus Krebs. Terdapat 8 asetil-CoA yang berasal dari tahapan beta oksidasi yang masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi, dari 8 asetil-CoA akan menghasilkan 8 ATP, 24 NADH, 8 FAD2, serta 16 CO2. Transfer elektron. Dua tahap pertama oksidasi asam lemak menghasilkan pembawa elektron pereduksi NADH2 dan FADH2. Pada tahap ketiga menyumbangkan elektron ke rantai respirasi mitokondria, di mana elektron berpindah ke oksigen dengan fosforilasi bersamaan dari ADP menjadi ATP. Total yang dihasilkan dalam katabolisme lemak adalah 130 ATP. Berikut tabel perhitungan energi katabolisme asam lemak sampai siklus Krebs. Pada tabel dapat dilihat total energi yang dihasilkan pada katabolisme asam lemak adalah 130 ATP. Lalu, tabel berikutnya yaitu tabel katabolisme glukosa yang menghasilkan 38 ATP. Lemak memiliki lebih besar energi daripada karbohidrat karena lemak mengandung lebih banyak hidrogen terkait dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Senyawa karbon yang tereduksi tersebut menyimpan lebih banyak energi dan jika terdapat pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena terdapat pembebasan elektron yang lebih besar. Elektron tersebut menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Asam lemak yang terkandung dalam ikan terdiri atas asam lemak jenuh sebanyak 15-25%, asam lemak tak jenuh tunggal terdiri dari 35-60%, dan asam lemak tak jenuh majemuk terdiri dari 25-40%. Minyak zaitun kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk kesehatan jantung. Tak hanya itu, minyak zaitun juga kaya akan kandungan vitamin E, vitamin K, dan antioksidan. Rata-rata 1 sendok makan minyak zaitun mengandung 124 kilokalori dan 14 gram lemak. Alpukat adalah sumber minyak tak jenuh tunggal yang baik dan juga mengandung spektrum nutrisi yang luas. Mereka adalah makanan berkalori tinggi, dengan hanya setengah buah alpukat yang mengandung sekitar 161 kalori. Dalam 50 gram telur rebus mengandung 5,3 gram lemak, 1,6 diantaranya jenuh dan hanya 78 kilokalori.